Dua kitab ilahi. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Saudara, Allah punya dua kitab. Satu kitab berisi lukisan. Barang siapa membuka kitab yang berisi lukisan, ia akan terkagum-kagum. Betapa indah lukisan-lukisan yang ada di dalam buku atau kitab itu. Ada langit yang membentang luas di atas bumi. Di langit itu tak terhitung banyaknya bintang bertaburan. Mereka muncul di malam hari. Seperti dikatakan dalam sebuah lagu kanak-kanak, mereka berkelap-kelip seumpama intan berlian. Di langit itu juga terdapat candra dan surya, bulan dan matahari. Candra menguasai malam, diiringi bintang gemintang. Surya menguasai siang dalam kesendiriannya. Mereka semua berlayar mengarungi langit untuk menyinari bumi. Bagi pemazmur, saudara, lukisan-lukisan yang mengagumkan itu merupakan rangkaian kesaksian tentang Sang Pelukis Agung. Mereka adalah rangkaian mahakarya yang mencerminkan keagungan dan kreativitas Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Tekevot El, kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, Maaseh Yadau. Mereka adalah pembawa berita atau omer, atau penyampai pengetahuan alias da'at. Berita atau pengetahuan tentang Allah. Sebagaimana dikatakan oleh reformator Johannes Calvin, mereka adalah guru-guru yang tidak berbicara, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur 19 ayat 5. Sebagaimana tidak ada yang terlindung dari panas sinar matahari, Mazmur 19 ayat 7. Demikianlah tiap-tiap makhluk yang berakal di kolong langit, yakni umat manusia, diperkenalkan kepada keagungan dan kreativitas ilahi. Dalam perkataan Rasul Paulus, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat menjadi nampak kepada pikiran sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Kitab yang satunya lagi, saudara, berisi tulisan. Barang siapa membaca kitab tersebut, ia menemukan suatu rangkaian kisah. Sebuah kisah yang panjang, terdiri dari 4 episode. Penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, penebusan, dan penyempurnaan. Dalam episode pertama, Allah telah menciptakan langit dan bumi, yakni alam semesta dan segala isinya. Ia telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia mengaruniakan kepada mereka sifat-sifat adil, kudus, dan benar. Bandingkan Efesus 4 ayat 24. Ia menempatkan manusia sebagai perwakilannya di dunia. Allah memberi mereka amanat untuk mengelola dunia. Ia menghendaki supaya manusia hidup dalam persekutuan, baik dengan Allah maupun dengan sesamanya. Melalui persekutuan itu, tiap-tiap manusia mengembangkan sifat welas asih, hikmat, dan kekuatan untuk mengelola dunia, sehingga segala makhluk mengalami kebaikan Allah. Tetapi amat disayangkan, saudara, manusia mengingkari persekutuan itu. Ia ingin berkuasa sepenuhnya
Ia ingin menjadi seperti Allah yang berwenang menentukan segalanya. Ia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, bahkan atas sesamanya dan dunia. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ia menolak ketuhanan Allah, the Lordship of God, dan ingin menempatkan dirinya sebagai Tuhan atas segalanya. Nah, rangkaian cerita dari Eden sampai Menara Babel sebagaimana kita baca dalam kitab Kejadian menyuguhkan kenyataan tentang kejatuhan manusia. Rangkaian cerita itu menggarisbawahi bahwa kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia terperangkap dalam lingkaran setan, kekerasan, dan ketidakadilan. Baik kekerasan terhadap alam maupun kekerasan antar manusia. Kehilangan persekutuan dengan Allah dan sesamanya, manusia hidup dalam penghisapan atau eksploitasi dan penindasan. Itulah episode yang kedua. Syukur kepada Allah yang kaya dengan rahmat. Ia tidak tinggal diam. Ia tetap mengasihi manusia. Menurut anugerahnya semata, ia menggelar karya penyelamatan. Ia bermaksud menyelamatkan manusia dan dunia yang sudah kadung dirusak oleh manusia akibat kejatuhannya. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengumumkan rencana penyelamatan. Untuk menggenapinya, Allah mulai dari sebuah keluarga, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah bangsa Israel. Setelah melalui pasang naik dan pasang surut dalam perjalanan sejarah bangsa itu, tibalah waktu untuk menggenapi janji akbar tersebut. Ia mengutus Sang Firman untuk datang ke dalam dunia dengan menjadi manusia yang dilahirkan dari bangsa itu. Dialah Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus. Dalam kasih dan ketaatan penuh seorang anak kepada Bapanya, Yesus Kristus menjalani kehidupan dan kematiannya. Allah berkenan akan kasih dan ketaatan anaknya, Yesus Kristus itu. Ia menerima kehidupan dan kematian Yesus. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah menetapkan kasih dan ketaatan Yesus yang memuncak pada kematian di kayu salib itu sebagai hilasterion atau jalan pendamaian, atau apolutron alias penebusan bagi umat manusia dari dosa, juga dunia dari kutuk dosa. Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan. Maka barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan diterimanya sebagai orang benar dan diangkatnya menjadi anak. Roh Kudus, yakni Roh Allah sendiri, akan tinggal di dalam diri orang itu. Maka orang itu pun memiliki hidup yang baru. Roh Kudus pun menghimpunkan orang itu dengan orang-orang lain yang juga telah diterima dan diangkat Allah menjadi anak-anaknya. Roh Kudus mempersatukan mereka semua dengan Kristus yang bangkit itu. Mereka menjadi gereja, tubuhnya, yakni tanda kehadiran Kristus di dunia, yang menyapa umat manusia dan memperbarui dunia dengan kabar baik yang menyelamatkan, yakni Injil tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan manusia dengan Allah dan sesamanya mulai dipulihkan. Itulah episode yang ketiga. Nah, setelah kebangkitannya, saudara, Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Ia menjalankan peran sebagai Mesias, yakni memerintah sorga dan bumi guna mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah adalah penyelamatan seluruh umat manusia dan dunia. Di dunia ini, gereja, yakni persekutuan anak-anak Allah, persekutuan murid-murid Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus agar berfungsi sebagai agen penyelamatan.
Gereja melakukannya dengan menggarami umat manusia dengan nilai-nilai Injil. Menerangi umat manusia dengan hidup sesuai dengan Injil. Dan memuridkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Saat Yesus Kristus datang ke dunia untuk kedua kalinya kelak, Ia akan menyempurnakan penebusan umat manusia dan dunia. Ia akan membebaskan sepenuhnya anak-anak Allah dari sisa-sisa kekuatan dosa, kuasa-kuasa perusak, dan maut. Ia juga akan membebaskan dunia dari akibat dosa-dosa manusia. Ia akan memulihkan seutuhnya persekutuan manusia dengan Allah dan sesamanya. Itulah episode yang keempat. Saudara, itulah rangkaian kisah dalam kitab ilahi yang berisi tulisan. Dalam bingkai rangkaian kisah itu, kita membaca perintah dan larangan Allah, juga teguran dan peringatan serta janji Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, hukum-hukum Tuhan itu benar, kata pemazmur. Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan sempurna. Peraturan Tuhan, edut Yehuwa, atau kesaksian tentang Tuhan, itu teguh, bisa dipercaya sepenuhnya. Titah Tuhan, hukum dasar, pedoman dasar yang Tuhan berikan, tepat. Perintah Tuhan, murni. Dan hukum-hukum Tuhan, benar. Prinsip-prinsip untuk membangun kehidupan bersama. Nah, dengan berpedoman pada rangkaian kisah keselamatan itu, kita menaati Allah. Bukan supaya kita beroleh keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah diselamatkan. Dengan jalan itu, saudara, kita boleh mengalami Taurat Tuhan yang menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana. Taurat Tuhan yang menyukakan hati. Taurat Tuhan yang membuat mata kita bercahaya. Taurat Tuhan yang membentuk kita menjadi orang-orang yang adil dan benar. Disitulah kita merasakan, menikmati betapa indah dan manisnya Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8-11. Itulah artinya pula, saudara, takut akan Tuhan yang terbentuk menjadi karakter kita yang mengakrabi firman Tuhan. Takut akan Tuhan, yakni menghormati dan mengasihi Dia, yang oleh anugerahnya semata berkenan menyelamatkan kita. Saudara, demikianlah dua kitab ilahi, dua kitab Allah. Melalui kitab yang pertama, Alam, Theatrum Gloriae Dei, panggung kemuliaan Allah, kata Calvin. Kita mengenal keagungan dan kreativitas Allah. Melalui kitab yang kedua, firman Allah, yang sekarang puji Tuhan kita sudah miliki seutuhnya di dalam Alkitab. Kita mengenal siapa Allah bagi kita. Kita mengerti apa yang dilakukannya demi keselamatan kita. Dan kita tahu serta siap melakukan apa kehendaknya atas kita. Dengan menghormati dan mengasihi Dia, kita diajak untuk mengaji, dalam tanda petik, mengaji, mempelajari kitab alam yang berisi lukisan-lukisan tentang keagungan dan kreativitas Allah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang memuliakan Allah dan bermanfaat bagi umat manusia dan dunia. Dengan menghormati dan mengasihi Allah, kita diajak untuk mengaji kitab kalam, kitab yang berisi tulisan-tulisan yang berkisah tentang sejarah penyelamatan yang memuncak dalam Yesus Kristus. Itulah kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Mari saudara, kita akrabi
Mari kita akrab dengan kitab alam dan kitab kalam. Kita akrabi kitab alam dan kitab kalam dengan penuh syukur. Terpujilah Allah. Amin.